Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, silahkan Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, seperti apa mekanismenya, tapi yang pasti bukan tatap muka untuk sementara ini by phone ya. Anda kirimkan bukti transfernya, kirim ke WhatsApp 087885001208. Dan seperti biasa, jangan lupa di like, kemudian subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share. Dan juga jangan lupa follow Instagram saya, informasi banyak di sana ya. Kalau tidak bisa di share di YouTube, saya share di Instagram. Dan semoga tidak mundur jadwalnya, seperti biasa di Sabtu dan Minggu pukul 23 waktu Indonesia Barat saya hadir di Global TV atau GTV sebagai fortune teller di acara Take Me Out Indonesia. Di situ saya memprediksi atau menerawang single man dan single ladies mana kira-kira yang setrumanya kuat dalam percintaan melalui kartu tarot, melalui wajah, melalui garis tangan. Ada juga yang saya prediksi melalui bunga ya, jadi jangan sampai terlewatkan. Oke, sekarang saya akan ambil 5 kartu untuk setiap bintang dan 5 kartu ini untuk melihat secara general peruntungan kehidupan di minggu ini, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Siap? Oke, kita mulai. Gemini siap, 5 kartu akan saya ambil untuk melihat peruntungan kehidupannya, keuangannya, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Kita lihat kehidupan untuk Gemini minggu ini. Two of Pentacles, 2 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Ada beberapa hal yang sedang ditimbang-timbang. Untung apa rugi? Baik apa buruk? Lanjut atau enggak? Beli atau enggak? Banyak lagi pertimbangan yang sedang Anda pikirkan. Dan entah kenapa seminggu ini kok Anda dalam keadaan yang kayak galau. Ayo dong stabilkan ya. Nggak usah mikir yang terlalu jauh, nggak usah mikir yang terlalu bikin stres, yang bikin tertekan, yang bikin merasa nggak nyaman. Anda harus bisa memutuskan dengan tegas karena segala sesuatu ini berdampak ya, meluas dalam kehidupan Anda. Kalau terlalu lama ditimbang, diukur, di segala macam yang Anda cari itu mana yang bisa membawa kebaikan gitu, kelamaan mikir akhirnya Anda ketinggalan waktu, maksudnya kehilangan banyak waktu dan malah justru Anda seperti jadi nggak melakukan apapun karena banyak mikirnya, mempertimbangkannya dan nggak jelas tujuannya. Nah di sini 2 koin, pertimbangan baik buruk, suka atau tidak suka itu sebetulnya harus berdasarkan sudut pandang yang lebih besar atau luas cakupannya, dengan dasar pertimbangan yang lebih luas kepentingannya. Jangan sampai kelamaan nimbang-nimbang, kelamaan mikir, nyari cara atau harus berstrategi gimana, lama. Anda harus cepat ya, taktis, berstrategi, dan Anda harus tahu dengan cara yang tepat melakukan segala sesuatu sehingga Anda tidak merugikan orang lain, tidak membuat orang lain merasa dibebankan gitu ya, dibebani. Nah, di lingkup yang waktunya terbatas ini pasti sama dong ya rasanya, nggak boleh kemana-mana, harus bisa mengerjakan segala sesuatu dari rumah, di rumah saja kan hashtagnya lagi viral tuh ya, stay at home, work from home gitu ya. Ini juga gambaran di mana Anda mungkin mengalami
beberapa hal yang jadi kendala dalam bekerja di rumah atau menyelesaikan segala sesuatu dari rumah, atau dibatasi ruang geraknya, nggak boleh keluar dari rumah. Tapi kegalauan itu justru malah mengganggu ide-ide kreativitas Anda muncul. Harus diterima dulu, accept ya, di-accept dulu. Diterima dulu, kemudian berdamai dengan diri Anda, kemudian Anda maklumi, Anda pahami, kemudian baru deh kalau Anda sudah bisa menerima, tenang, keluar ide-idenya, potensi muncul sesuatu yang klik, sesuatu yang cemerlang, mungkin saja gitu. Jadi Anda harus tenang, nggak usah panik, nggak usah galau, nggak usah risau ya. Untuk kehidupan Anda yang saat ini mungkin dalam keadaan masih belum jelas, abu-abu di depan sana, ya udah nggak usah terlalu jauh. Yang penting dalam minggu ini, di setiap harinya Anda sudah memplot akan melakukan ini, mengerjakan ini, menyelesaikan ini, menuntaskan ini. Jadi semuanya sudah terschedule, nggak usah berlama-lama galaunya ya. Untuk yang keuangan, Page of Cups. Nah, kok bisa pas ya, ini ada gelombang laut, ini ada gelombang laut, itu ada kapalnya. Kalau ini nggak cuma gelombang aja, tapi di sini mungkin Anda cukup bisa lebih tenang ya, bisa lebih berkonsentrasi kalau yang berkaitan dengan pemasukan, income, urusan keuangan. Anda harus bisa lebih konsentrasi, kalau enggak salah hitung, salah bayar, salah membelanjakan, kan kacau, bisa berabe gitu ya. Nah, di sini malah justru Anda punya keberanian untuk membuat satu terobosan. Anda berani rugi di depan karena Anda tahu hasilnya akan jauh lebih besar. Nah, kreativitas Anda itu keluarkan ya. Walaupun bekerja dari rumah pasti akan muncul ide-ide luar biasa, ide-ide cemerlang, sehingga Anda akan merasa nyaman juga ternyata melakukan segala sesuatu walaupun dibatasi ruang geraknya, walaupun hanya di rumah saja, walaupun melakukan segala sesuatu Anda mungkin kena dapat jatah shift gitu atau piket gitu ya. Ya Anda harus kerjakan dengan sukacita karena ini tetap berkaitan dengan kelanjutan dari apa yang akan Anda terima, income yang harus diperoleh, kehidupan yang harus tetap dibiayai gitu ya. Jadi Anda tetap harus punya cara jitu untuk bisa melakukan banyak hal, yang penting income-nya lancar, income-nya tetap masuk gitu ya. Berikutnya adalah asmara berpasangan Gemini. The Hangman, lelaki yang digantung. Saat ini Anda dan pasangan kayaknya betul-betul nunggu, betul-betul mencari kesempatan dan waktu untuk bisa memiliki waktu lebih luas lagi, kesempatan bersama untuk yang untuk bisa diisi dengan segala aktivitas yang menggairahkan gitu. Karena kalau sekarang kayak Anda tuh berdua jadi kayak bingung ya, kayak mati angin. Jangan dong ya, Anda munculkan ide-ide yang seru, yang biasanya mungkin kalau yang perempuan masak sendirian, ajak pasangannya ya, ajak suaminya gitu. Kalau yang laki-laki biasanya main game sendirian gitu, ajak pasangannya jadi lawannya. Ya istilahnya setiap waktu yang dilalui itu ada kegiatan bersama pasangan. Jadi berdua harus saling menyertakan. Kalau misalnya lagi nonton televisi, ya ada dia dijadikan teman diskusi, kan jadi seru, kayaknya kok hidup terasa lebih luas, nggak berasa di rumah, jadi kayak indah aja, nggak ada masalah, ngobrol juga seru, malah bisa lebih banyak quality time-nya dengan orang rumah gitu ya. Jadi ini yang penting ya, buat yang berpasangan jangan sampai merasa tersiksa kayak menunggu aja. Kalau orang menunggu tuh lama-lama kan jenuh, lelah. Jangan sampai dirasakan seperti menunggu kapan isolasinya selesai, menunggu kapan di rumah sajanya selesai gitu ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu batas waktunya. Yang penting Anda gunakan dengan baik. Ketika disuruh di rumah ya di rumah, ketika harus bekerja dari rumah ya lakukan. Dan ini Anda dengan pasangan jangan sampai dibuat menggantung, tidak pasti, malah jadi tambah ribut. Anda di mana, Anda di atas, dia di bawah. Atau kalau yang pacaran dan bertunangan, Anda jadi cuek-cuekan, boro-boro, gengsi, nanti merasa gede kepala kalau aku yang telepon duluan. Nggak boleh begitu, tetap harus dijaga komunikasinya, saling bertanya kondisi masing-masing, saling bertegur sapa. Kualitas cinta tidak bisa
ditingkatkan kalau hanya dengan cara saling menunggu. Harus bisa ada yang lebih proaktif ya, untuk mencairkan hatinya, mungkin meluluhkan rasa marahnya. Ini akan membuat hubungan Anda pelan tapi pasti semakin berkualitas ya. Berikutnya asmara lajang Gemini, Seven of Pentacles, 7 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Anda tuh kayak nunggu disapa, nunggu di telepon, nunggu ditanya kabarnya. Gak gitu dong, harus proaktif juga. Anda juga balik bertanya, balik nanya kabar, balik nanya kegiatan, balik membahas tentang aktivitasnya. Jadi proses pendekatan kan gak jelas arahnya kemana, tapi memupuk komunikasi menjadi semakin akrab, makin dekat perlu ya. Ini yang suka kadang-kadang terlewatkan buat para lajang. Coba tetap fokus bagaimana supaya interaksi Anda tetap berjalan ya. Kemudian kesehatan untuk Gemini, Kesatria Tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Di situasi yang tadi saya bilang terbatas pun Anda tetap semangat ya, bergerak, melakukan sesuatu, memanfaatkan waktu untuk menghasilkan apa yang selama ini sudah Anda rencanakan supaya target tercapai, urusan selesai. Dan di ruang yang terbatas ini justru malah Anda menemukan ide-ide cemerlang. Ini yang dibutuhkan ya, ide kreatif, ide yang betul-betul inovatif Anda munculkan dengan stamina yang sehat dan kuat. Apapun bisa dilakukan ya. Oke, buat Gemini, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serak, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya untuk bintang Gemini. Sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang dibacakan setiap minggunya selalu ada pesan spesial yang dihadirkan untuk Anda. Lalu pesan spesial apa untuk minggu ini? Ini dia. Jangan terbelenggu dengan situasi yang terbatas. Ada banyak hal yang bisa dilakukan agar hidup jadi penuh cerita. Lihat sekeliling hidup kita, pasti ada yang belum kita coba lakukan secara menyeluruh. Tata kembali dengan teliti karena disitulah tantangannya untuk bisa hasilkan sesuatu yang lebih baik. Jika ada yang sukses dengan menggunakan fasilitas terbatas, maka buktikan juga Anda bisa sukses dengan ruang dan waktu yang dibatasi oleh keadaan. Kalau mau berhasil, harus ulet dan tahan banting. Itu tadi pesan spesial untuk Anda di minggu ini, dan seperti biasa jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa ya, follow Instagram saya @endangtarot. Banyak sekali informasi yang saya bagikan di situ. Dan jangan lupa juga setiap Sabtu dan Minggu, mudah-mudahan gak bergeser ya, acaranya tetap tayang. Program Take Me Out Indonesia di GTV saya hadir di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di situ saya hadir sebagai fortune teller yang memprediksi kekuatan cinta seterumanya seperti apa, yang saya terawang melalui kartu tarot, melalui bunga, melalui wajah, dan melalui garis tangan. Pokoknya jangan sampai dilewatkan ya. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di channel Horoskop Endang Tarot. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.